Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Amalia Rahma yang telah memberikan kami kesempatan dan para asdos yang eh, saya hormati. Saya Taskia Bagina dengan NIM 0110124102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Early Warning System, Kekeringan dan Krisis Air. Proyek ini dibuat sebagai solusi untuk membantu pemerintah dalam memantau kondisi kekeringan dan mempercepat penanganan distribusi bantuan air. Baik, pada problem bisnis ini, masalah yang menjadi latar belakang proyek kami adalah adanya proses pengolahan informasi mengenai kekeringan ini yang masih belum efektif. Lalu ada monitoring kondisi air juga yang masih banyak dilakukan secara manual, sehingga informasi ini sering terlambat diperoleh. Selain itu juga, data tersebar di berbagai instansi ini sehingga sulit diakses secara cepat ketika dibutuhkan. Permasalahan lainnya juga adalah belum adanya sistem peringatan dini atau early warning yang dapat memberikan informasi lebih awal jika terjadi potensi kekeringan. Akibatnya, distribusi bantuan air ini sering terlambat dan tidak tepat sasaran. Selanjutnya, di sisi masyarakat, belum tersedia media pelaporan yang terintegrasi sehingga penyimpanan informasi mengenai kebutuhan air masih kurang efisien. Selanjutnya, solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya merancang sebuah sistem early warning system berbasis web dashboard. Nah, sistem ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama memantau kondisi secara real time, menampilkan peta wilayah dan yang berpotensi mengalami kekeringan. Selanjutnya, memberikan notifikasi peringatan dini, mengelola laporan dari masyarakat, serta membantu memantau proses distribusi bantuan air. Nah, dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat berdasarkan data yang tersedia. Baik, selanjutnya di sini ada link prototype. Jadi ini merupakan prototipe yang kami gunakan menggunakan Figma sebagai media perancangan antarmuka. Nah, prototipe ini menggambarkan bagaimana sistem akan digunakan oleh pengguna sebelum benar-benar dikembangkan menjadi aplikasi. Nah, pada video demonstrasi ini saya akan memperlihatkan beberapa halaman utama, mulai dari halaman login, halaman dashboard monitoring, monitoring kondisi air, peta wilayah rawan kekeringan, pelaporan masyarakat, hingga halaman distribusi bantuan air. Mungkin ini kita masuk pada tampilan login, kita bisa pencet, lalu kita masuk, dan di sini terdapat dashboard, atau halaman beranda, bisa di scroll, terdapat beberapa informasi. Selanjutnya di sini ada halaman monitoring air. Di sini terdapat ada beberapa kabupaten yang ketika kita mau cari itu akan muncul. Nah, di sini ada beberapa informasi yang terdapat sesuai titik lokasi seperti itu. Dan di sini ada status kontrol yang ada aman, waspada, kritis, dan siaga seperti itu. Selanjutnya ada peta rawan, dan di peta rawan ini ada peta sebaran risiko kekeringan, dan di mana yang warna merah ini adalah sangat rendah gitu, dan di sini ada ketersediaan air tanah menurun dan kelembapan udaranya juga terdapat terlihat gitu. Seperti itu. Dan di sini ada legenda risiko yang di mana warna merah itu tinggi atau kritis, maaf. Dan kuning ini waspada dan hijau ini rendah atau aman. Dan di sini ada beberapa sebaran wilayah yang masih aman, yang kritis dan waspada seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada halaman pelaporan, yang dimana pelaporan ini membantu masyarakat agar dapat mengirimkan laporan mengenai kebutuhan bantuan air seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ada laporan masuk, yang di sini ada statusnya sendiri juga. Selanjutnya ada distribusi bantuan air. Nah, di distribusi bantuan air ini yang digunakan petugas untuk memantau proses penyaluran bantuan sehingga lebih terorganisir. Nah, yang dimana kita dapat melihat bahwa ada wilayah-wilayah tujuan gitu dan volume air yang akan dikirimkan. Dan di sini ada statusnya juga, ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sudah terkirim, dan lain sebagainya. Mungkin itu demo prototipe yang sudah kami rancang. Selanjutnya, dari fungsi dan fitur utama yang telah kami berikan gambarannya secara keseluruhan, sistem ini memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah monitoring kondisi air, yang kedua pemetaan wilayah rawan kekeringan, terus juga yang ketiga ada pelaporan masyarakat, dan yang keempat adalah monitoring distribusi bantuan air. Selanjutnya, sedangkan fitur yang tersedia pada prototipe kami ini terdiri dari halaman login, dashboard monitoring, monitoring kondisi air, peta wilayah rawan kekeringan, pelaporan masyarakat, dan distribusi bantuan air. Jadi seluruh fitur tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dianalisis sebelumnya. Baik, selanjutnya ada penerapan Scrum. Dalam pengembangan proyek ini kami menggunakan metode Scrum dan pengerjaannya dilakukan dalam satu sprint selama 2 minggu. Target pada sprint pertama adalah menyelesaikan halaman login dan halaman dashboard monitoring. Nah, hasil dari kedua halaman tersebut berhasil diselesaikan sesuai target, sedangkan proses integrasi dan wilayah masih memerlukan penyempurnaan karena sinkronisasi data membutuhkan waktu lebih lama. Nah, penerapan Scrum ini membantu proses pengerjaan kita lebih struktur dan setiap pengerjaan ini memiliki prioritas dan target yang berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya, evaluasi manajemen proyek. Nah, selama pengerjaan proyek ini terdapat beberapa hal yang berjalan dengan baik. Dokumen seperti project
Charter, SRS, Scrum berhasil disusun dengan lengkap, prototipe juga berhasil dibuat sesuai kebutuhan pengguna, dan pengguna Scrum membantu pembagian pekerjaan ini menjadi lebih struktur. Selanjutnya, di sisi lain, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti manajemen waktu selama pengerjaan proses. Selanjutnya ada dokumentasi teknis yang perlu dibuat lebih lengkap, serta prototipe yang masih berupa rancangan, sehingga belum dapat digunakan secara langsung. Seperti itu. Selanjutnya, dari kesimpulan proyek kami, proyek Early Warning System ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam proses monitoring kekeringan dan krisis air secara lebih cepat dan efektif. Prototipe yang kami buat juga telah menggambarkan fitur-fitur utama sesuai kebutuhan para pengguna, dan penerapan Scrum membantu proses pengembangan berjalan agar lebih terarah. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.